Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah bisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana binniyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati sayyidil habib Umar wa ila hadrati muallifai hadzal kitab as-sayyid Muhammad Mustafa As-Saggaf wa Syekh Umar bin Husain Al-Khatib wa ila sayyidil habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhususun la hadrati Abu Yahmad Syidahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khaifatu Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi wal ishrun. Hadis yang ke-27 dari kitab Mawahibul Mannan Syarah Ahadithi Nurul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Amrin ibni Aufin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala adzunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal bahraini fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hadis ini diterangkan pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan setelah sholat subuh. Beliau mengatakan adzunnukum qad sami'tum. Saya menyangka kalian semuanya sungguh telah mendengar bahwasannya anna Ubaidata Sayyidina Abu Ubaidah Ibnul Jarrah qadima bi syai'in minal Bahrain. Barusan datang dari Bahrain, dari negeri Bahrain. Sambil membawa jizyah, membawa pajak atau upeti dari negeri-negeri yang menyatakan damai dengan negeri Islam. Ya, jadi adalah istilah jizyah. Jizyah itu diberikan oleh negeri non-muslim yang dalam perlindungan Islam. Ya. Nah, bahasanya apa? Upeti ya, semacam upeti. Nah ini Sayyidina Abu Ubaidah ini barusan dari Bahrain yang waktu itu masuk di bagian negeri Irak yang penduduknya beragama Majusi, penyembah api ya. Lalu Sayyidina Abu Ubaidah beserta rombongan ini datang ke Madinah membawa kurang lebih sekitar 100.000 uang dinar, harta yang sangat banyak. Dan ini merupakan upeti atau jizyah pertama yang dibawa oleh pasukan Islam di hadapan Rasulullah SAW. Hal tersebut berbarengan dengan ketika Rasulullah sedang sholat subuh. Maka setelah sholat subuh dilihat jamaah ini banyak yang tidak pulang. Ya. Maka Rasulullah tersenyum di situ. Rupanya tahu kalau pasukan yang dari Bahrain tadi datang bawa jizyah, bawa harta yang banyak. Kata Rasulullah, sepertinya kalian, saya rasa kalian sudah mendengar kalau Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu yang banyak. Ya, kalian sudah tahu. Faqalu, maka para sahabat menjawab, ajal, nggih ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah kembali menjawab, absyiru, bergembiralah kalian semuanya. Wa amilu, dan berharaplah
ma kepada apapun yasurrukum yang sekiranya nanti membahagiakan kalian dari pembagian jizyah itu. Lalu Rasulullah mengatakan fawallahi, maka demi Allah, mal fakru ahsya alaikum, saya tidak khawatir, saya tidak takut ketika kefakiran itu meliputi kalian. Kalau umatku jadi orang fakir, saya tidak khawatir malahan. Walakin, tetapi saya khawatir, akhsya alaikum antusatu alaikumud dunya. Aku khawatir dunia ini dibentangkan untuk kalian. Kama busitot alaman kana qablakum. Seperti halnya dunia ini dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Sehingga dengan hal tersebut fatana fasuha. Kalian berlomba-lomba, kalian bersaing untuk mendapatkan dunia kama tanafasuha, seperti halnya umat-umat terdahulu bersaing. Fatuhlikakum, maka persaingan itu membuat kalian binasa, membuat kalian bertengkar, membuat kalian hancur. Kama ahlakathum, seperti halnya umat-umat terdahulu bersaing untuk mendapatkan dunia sehingga merusak hubungan mereka, merusak keagamaan mereka. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini bahasanya Rasulullah tadi kama busitot alaman kana qablakum tadi, kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya yang bersaing tanpa memperhatikan hubungan keimanan, tanpa memperhatikan norma-norma kehidupan. Pokoknya aku untung gak ngurus, masoliane rugi gak ngurus. Ya, padahal sama-sama Islamnya. Ya, itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Sehingga menyebabkan perkara yang wajib. Sampai banyak orang-orang yang saking tergiurnya atau tertipunya dengan kehidupan dunia sampai urusan yang wajib, yang zakat, ya, menahan zakat, atau membuat helah, membuat cara bagaimana dia tidak mengeluarkan zakat. Kemudian yang wajib-wajib untuk keluarga, untuk sanak saudara juga ditinggalkan. Sehingga hal itu menyebabkan umat Islam itu saling menyakiti, ya, menjadi lemah agama Islam dan berkurang yang namanya keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran, paling tidak diterangkan dalam kitab ini. Nomor 1, bahwasanya bolehnya seorang pemimpin memberikan kabar gembira kepada anak buahnya. Pemimpin dalam lingkup apapun, ya, sampai katakan yang mungkin lingkup yang terkecil, RT lah umpamanya. Ki mari ki kate ono apa? Kita mau dapat bantuan pemerintah, kita sampaikan kepada warga itu. Ini perkara yang diperbolehkan dan diniatkan untuk memberikan kebungaan kepada orang lain, termasuk masalah bahasanya arek saya dibuka gak ditutupi kenapa? Transparansi, transparansi, cendek ero, gak meneng-menengan moro-moro dibagi-bagi, gak ero entuke piro sing nyantol piro. Ya. Jadi itu termasuk bentuk tanggung jawab seorang pemimpin, selain berurusan dengan masalah hukum juga memberikan memberikan kabar gembira, ya, kepada atba'ihi, kepada pengikutnya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, innal munafasah, sesungguhnya persaingan alat dunia yang berhubungan dengan dunia itu bisa tu'di ilal halaki fiddin, bisa menyebabkan kerusakan, kehancuran dalam agama. Ya. Yang ketiga, inna tolabal ato, sesungguhnya meminta pemberian, meminta hak dari seorang pemimpin itulah ghadadha fihi, bukanlah kita menjatuhkan atau merendahkan posisi kita.
Karena itu merupakan kewajiban dari pemimpin ya, untuk menyejahterakan masyarakatnya, untuk menyejahterakan rakyatnya kalau itu presiden ya, menyejahterakan warganya. Jadi diperbolehkan saja kita meminta hak kita kepada orang yang mengurusi kita ya. Lalu yang keempat, hadis ini memberikan pelajaran darbul amsali biman kana qoblana, bahwasannya sejarah itu pasti akan berulang. Dan apa yang sudah terjadi di masa lalu ini bisa diambil pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Sebagai apa? Rasulullah memberikan gambaran apa itu tadi? Penggambaran umat-umat terdahulu. Ya. Sebagai bentuk agar umat ini paham dengan apa yang diterangkan. Kadang dijelaskan ya apa? Kan contohnya, lho sono contohnya biyen. Makanya hadis banyak memakai kaidah atau memakai ucapan seperti itu. Termasuk Quran juga mendek dalile poso iku kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya kewajiban puasa itu diberikan kepada umat sebelum kalian. Ya, jadi Allah menyebut umat terdahulu, dan banyak dalam Al-Qur'an juga contoh-contoh pelajaran dari umat-umat yang telah lalu. Nah, dari sini secara garis besar hadis ini menerangkan persaingan, ya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai hanya karena keinginan mendapatkan keuntungan duniawi itu bisa melemahkan iman kita. Ya, karena kalau kemudian hanya karena urusan cinta dunia, kemudian persaingan menjadi persaingan yang tidak sehat, apalagi ditambahi dengan penyakit-penyakit hati. Diterangkan dalam banyak hadis maupun dalam Al-Quran, penyakit hati itu bisa mencabut atau menarik pahala yang sudah kita kumpulkan. Ya, dalam bahasa Al-Quran, di Quran surat Al-Baqarah, ada ayat yang berbunyi, la tubtilu sodakotikum. Ya, Allah mengatakan jangan kamu batalkan sodakotikum, pemberian kalian, ya, bilmani, dengan cara mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Nyo badoken, nyo amalnya memberi niku gak ndak sopan lah, ndak sopan, ndak api. Ya. Bahasanya Allah, pemberian itu bisa batal. Ya. Ini para ahli tafsir menafsirkan latubtilu, batalnya satu perbuatan baik, dalam hal ini sodako, itu dengan paling tidak ada 3 pengertian. Nomor 1, membatalkan alias mencabut pahalanya secara utuh. Entek wis kan ganjarane, ae latubal, tidak diterima. Ya, sodakohnya. Yang kedua, hilang bukan pahala sodakohnya, tapi keutamaan sodakohnya hilang, fadolnya, sawabnya tetap, tapi istilahnya dalam tafsir itu fadol itu embuh gampangannya. Jadi pahala apa? Pahala asli. Ya. Kalau mengerjakan ini pahalanya seumpama 10. Ya. Engko ono embuh-embuhe ya loro ta telu. Ya. Ini yang hilang, yang tambahan nih fadolnya. Ya, gampangannya gitu. Lalu yang ketiga, kata ahli tafsir, yang hilang bukan pahalanya, tapi tatifnya. Tatif itu gini, tatif itu dilipat gandakan. Jadi ibarat gini, saya ngasih apa? Saya ngasih sarung nang pur. Ya, selama sarung itu dipakai sholat sama pur, saya masih dapat kiriman pahala. Gitu ya. Terus pur bawa sarung itu nggak cuma di rumah, nang pasar digowo, mari sholat, terus konco gak sholat, sarungnya dek langgar gak ono, lu aku nggowo dek tasku ono, ya, maka pur dapat, saya juga orang yang ngasih pertama dapat, tatif itu bahasanya tatif. Ya. Lah ini kalau saya merusak, membatalkan bahasa sodakoh dalam ayat itu, artinya di bab tatifnya, apa? Sing rebesane iku mau mandek. Ya. Pahala awal saya ngasih pur dapat saya. Tapi selebihnya
pur mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah sholat, karena saya mungkin mengungkit-ungkit bahasa ini. 6. Pur lek kata ke isarung, gak kironi sembayang. Ya. Pur tetap sembayang, tapi pahala yang saya apa? Ngekei sarung ku mau mandek dek pur tok gak nyantol nang aku. Karena saya mengungkit-ungkit bahasanya. Ya. Kalau dalam ayat itu bahasa mengungkit-ungkit atau memberikan secara ada dengan cara menyakiti. Ya. Dan kalau kita luaskan dalam ayat ini Allah menggunakan istilah sodakoh karena sodakoh itu maknanya luas. Jangan hanya sodakoh itu diartikan perkara yang berhubungan dengan harta benda, maliyah. Karena banyak hadis Rasulullah menerangkan tentang sodakoh. Imatatul ada anitorik, menyingkirkan perkara yang menyakiti di jalan. Ya. Jangan mulai tekok kini untuk watu, lagi lah nyandungi, sama singkrino, itu sodakoh kata Rasulullah. Tabassum fi wajhi ahika sodakoh, kamu tersenyum kepada orang lain, tersenyum kepada saudaramu sama muslim, itu sodakoh kata Rasulullah. Wa kullu tasbihatin sodakoh, dalam hadis lain, setiap ucapan subhanallah, wa kullu tahmidatin, ucapan alhamdulillah, wa kullu takbiratin, ucapan Allahu akbar, wa kullu tahlilatin, ucapan la ilaha illallah. Sodako kata Rasul, itu sodako. Banyak, modelnya sodako itu banyak. Gitu ya. Artinya tidak bisa diartikan hanya harta benda. Jadi ya kenapa Rasulullah memberikan contoh kok banyak seperti itu? Ya tergantung dari kondisi. Ya. Nah, ini terus apa? Oh mesem iku sedekah kotak amal liwat di mesem itu. Ya duduk gene ngono. Ya bener sedekah cuma duduk gene. Ya. Nah, kita ada kesempatan lain. Aku meneng-meneng bahasane. Apa? Nah, nipur sambil nunggu apa ono sepeda mlebu, anam nu ngenteni apa wong dodol apa wong tuku. Nah. Aku kate mesem gak ono uang mesem dhewe lah sedekah nang sapa ya gak pas ya Anda. Duduk gene. Terus kate opo ya sedekah berarti mbek meneng-meneng aku iso sedekah asli. Lah apa? Ya iku mau wiritan mau meneng-meneng subhanallah subhanallah atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itu sedekah. Ya. Tapi semuanya itu bisa rusak. Bisa atau dalam bahasa latubtilu itu bisa diartikan dengan habat. Habat itu mencabut. Ya, mencabut pahala. Lah secara umum yang mencabut pahala itu penyakit hati. Ya, penyakit hati. Kalau persaingan itu persaingan sehat, ya kita disuruh untuk itu. Ya, kita memang disuruh bersaing yang baik. Tapi kalau yang tidak sehat, apalagi sampai ada iri-irian, ono sombong-sombongan. Oh, aku payu akeh, macam awakmu gak pati iso dodolan, aku sing ahli aku, ono sombongi. Ada apa hasud. Ya iri dengki itu, ada ya penyakit hati itu, iri dengki, hasud, riya, ya sum'ah, ya dan lain-lain itu bisa menghabiskan pahala kita. Ya, makanya itu sehubungan dengan ini kita diajari oleh Rasulullah, jangan kalian tergiur ya dengan ojo kedunyan lah bahasanya, ojo kedunyan ya. Buya biyen ngajari dari kecil kita diajari ojo sampai kedunyan. Bahasanya kita ditanya, nopo sih Buya kedunyan niku? Pokoknya rebutan niku kedunyan. Ngasih gambaran gampang, sing rebut-rebutan, udah seneng rebut-rebutan lih. Saya masih ingat betul, Buya gua pelem biyen, terus aku sing nemoni pertama ndek nisor sih dulinan ndek ngarep omah, terus Buya nggawa kresek. Le anu mbake masih celun. Anu kon joko piring ambek lading. Iki lho Buya nggawa pelem. Nggih Buya. Wes mau ngomba anu Buya nggo pelem oleh-oleh wis. Kowe nglumpuk ning ngarep kamar Buya ndek ngarep lawang ngono. Wis aku mari nyeluki manjuk apa? Kreseknya dibuka terus orang-orang ngambil satu persatu. Ya aslinya mbek guyon sih, mbek guyon cuma jenenge kadang kene kan kepingin sing entuk sing luwih gede apa sing opo. Lah waktu itu aku mencolot. Karena iki wis full gak iso nyelempit gak iso aku cilik dhewe, aku mencolot elingku gegere Mas Safa elingku iku. Dhuwure Mas Safa ngono. Aku njoko teko dhuwur ngrogo ngono iku. Dari sela-sela. Lah Buya lewat, ketok langsung kerek jekel. Iki opo cilik-cilik kedunyan iki. Kata-kata itu mancep ngono. Mancep. Opo jenenge? Gak usah rebutan, iku wis pas iku. Songo iku aku tukune, gedene padha wis milih aku. Barekan ya dioncek bareng, dipangan bareng. Artinya bukan satu persatu, ndak.
Satu itu. Yang kedua, saya memahami kedunian itu sebagai rebutan. Pernah biasanya biar anak mungkin tuh waktu di pondok, saya sampai malam di kantor dulinan di gunung. Waktu itu Buya kundur, toko ngaji terus nggak berkat, mari ngono. Aku ketok is masuk nang dalam, sing daleme sapa? Kesrido kono iku. Mari ngono. Rupane dikunci, umi lali gak dibuka, dikunci. Ya. Mari ngono, kula anu Abu ya. Kula menek Abu ya ngono. Kan ono apa angin-anginan niku. Aku biar pokoknya kekancingan mau enek kono mlebu sret mlebu buka teko jero. Kula menek anu, ojo le paling umi kesel sakaken. Sekawo apa saya turu gubuk kae. Waktu ngajak turu gubuk. Terus, nggih Bu ya. Wes aku ngeterno nang gubuk nang pondok. Terus nek ngarepe biyen usum arek biyen ono jaga ngono ana. Arek jaga. Ngarepe kamar siji terus biyen ngasih kresek jajan. Ono sego ono anu. Ayo krek mangan. Nggih. Mlaku saya ngarepe kamar piro? Wah rebutan butuh-butuh. Noleh Bu ya. Noleh meneng kabeh. Aku waktu itu baru pertama itu apa pisan ndelok Buya koyo ngono. Balik Buya. Biasanya mek ngomongi tok, waktu itu ndak balik. Aku nggawa berkat sebagian, kan kadang-kadang di gubuk ono golongane sapa? Cak Dori, Budi kan ngene iki gawe sing kono, iki sing gawe kene. Buya balik, oleh. Balik terus kresek yang sudah kadung dibuka di rebutan iku mu dijogo Ibu ya, kabeh meneng kabeh. Dijogo. Aku gak seneng ngekeki arek kedunyan. Ono kata-kata kedunyan di kono. Ya. Dengan anak rebutan itu tadi. Ya. Tadi Mbak Buya dijogo terus dikekno nang arek kamar ngarep kamar sing piro. Tapi ya tetep ae kamar sing ya yo kurun ada ya waduh. Bet mari dijake aja rebutan. Lah arek sing kamar 5 dhek ndelok kamar siji dikono meneng. Dadi njoko ya kalem-kalem yo kan. Buya mlaku ceret sampai teko gubuk. Teko gubuk iku kaya gerbang gubuk mandek ditoleh ngene Buya. Arek-arek njoko sik kalem-kalem. Aku melok ndelok iki. Begitu mlebu set rebutan nang jeneng arek pondok asane. Cuma dua peristiwa itu betul-betul menancap. Oh, pokoknya lek rebutan, iku wis kedunyan. Akhirnya kita sama keluarga, alhamdulillah, ya khususnya keluarga besar, keluarga kandung di sini. Ono apa-apa, kita senengi. Ono panganan, ono apa. Dari awal memang didikannya bukan didikan rebutan, dan kita biasanya tahu, oh iki senengane. Kan saat duluan kadang wis seru senengane dewe-dewe. Ya. Ono mangan apa, iki senengane belum nom, sing belum nom, iki kayak anu. Dan memang Masya Allah ya, Alhamdulillah semua ya didikan orang tua, ya didikan guru-guru, ya pembiasaan. Ya, sampai sekarang kita sudah wis podo-podo gede ini, duwe anak, ono sing wis duwe putu, duwe mantu. Iku Masya Allah, Mbak Lili kadang opo, mangan opo, ono berkat opo, iku sik eling. Moro-moro rene ngekei senenganku. Walaupun mek sak cuwil tok, iki senengane peyan deh, aku mangan eling. Jadi kini barang itu apa? Loh, ini senengane Mbak Lili ya ngeterno. Masa sing ya itu karena sudah apa ya? Sudah mancep ya bahasanya. Sudah mancep, kita ndak pengen nganu enake dhewe ndak. Nah itu yang ndak dimaui oleh Rasulullah. Kita ini berebut urusan dunia tadi. Kemudian hal yang berhubungan dengan hadis ini, hadis ke-27. Hadis ke-27. Diterangkan bahwasannya para sahabat itu merupakan orang-orang yang paling besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan kebanyakan dari mereka berhari-hari tidak punya uang itu biasa. Bahasanya wahum yabitu wa yusbihu wa laisa indahu dinar wala dirham. Gak duwe emas, gak duwe perak. Wa suduruhum, sementara hati mereka munsyarihatun lidalik. Dan mereka biasa-biasa saja. Ya, apa istilah itu enggak berdedek ngono. Wa kana, dan termasuk min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, doanya Kanjeng Nabi, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarganya Nabi Muhammad itu kutan. Ya. Artinya sekedarnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, ada seorang sahabat
bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini uhibbuk ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kula niki cinta teng jenengan. Ya. Yang memang kita kalau mencintai seseorang karena Allah, kita sunnahnya disuruh ngaku, disuruh menyampaikan. Ya, ada sahabat dalam kisah lain, ada sahabat bilang sama Rasulullah, Kanjeng Nabi kalau seneng kali sahabat niku. Wis kon kandakno. Dereng lu kandakno. Ya. Ada perintah itu perintah sunnah. Ya. Nah ini ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tajafafa. Kalau memang kamu benar-benar cinta kepadaku, maka persiapkan dirimu untuk jadi fakir. Kau kudu siap melarat kon. Ya. Bukan berarti terus umat Islam itu akan diarahkan untuk jadi orang fakir. Enggak, maksudnya mungkin Allah akan memberikan dunia banyak kepada umat Islam. Tapi pengertian Kanjeng Nabi fa'idda lil faqri itu kamu harus siap berkorban. Ya. Kamu harus siap mengeluarkan kewajibanmu, memberikan sunnah-sunnahnya, termasuk kepedulianmu pada orang lain. Ya. Kata Rasulullah meneruskan hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minasaili ila muntahahu. Sesungguhnya fakir itu lebih cepat bagi orang yang mencintaiku minasaili ila muntahu daripada mengalirnya air banjir sampai ke ujungnya. Ya. Maksudnya dengan modal fakir itu orang bisa lebih dekat kepadaku. Walaupun dalam bahasa ini mohon maaf, ada beberapa ulama hadis juga mengatakan fakir di sini maksudnya bukan fakir harta, bukan. Ya, bukan fakir harta, tapi olehnya seseorang itu selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, karena dalam bahasa Al-Qur'an Allah menyebutkan antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya ini fuqara. Kalian semuanya ini orang yang sangat butuh kepada Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis lain yang berhubungan dengan itu? Pernah Kanjeng Nabi itu doa, di antara doa. Ini yang biasanya sama anak pondok kalau saya baca doa ini tidak ada yang amin. Soalnya paham. Ya. Ada doanya Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam kondisi miskin, matikan dalam kondisi miskin, dan bangkitkan saya dalam golongan orang-orang miskin. Arek pondok krungu mantuk-mantuk gano sing amin ngono kan. Apa lho iku Kanjeng Nabi pernah ndonga ngono. Itu sama. Ya, ulama hadis mengatakan, oh miskin di sini bukan miskin harta, miskin dari kata maskanah, ketenangan. Ya, sakan maskanah. Ya. Ya Allah, maksudnya Rasulullah meminta hidup saya ini tenang, mati ini ya tenang. Terus orang ketika bangkit dari kiamat bersama orang-orang yang selama kehidupannya mengalami ketenangan itu tadi. Ya walaupun banyak juga hadis-hadis yang menerangkan memang Rasulullah tidak mau kaya. Ya, pernah ketika Rasulullah semacam isolasi gitu apa sih sing gak oleh embargo blokade apa? Iya blokade. Apa? Oh di stop. Ya pokoknya waktu itu tidak boleh berhubungan dengan masyarakat lain. Blonjo gak iso, gak iso. Ya, dikucilkan. Ya, kan pernah waktu di Mekah seperti itu. Terus malaikat Jibril menawarkan, niki malaikat sing jaga gunung niki izin. Ya, izin kepada Allah ya, untuk menjadikan gunung yang dijaganya dijadikan emas. Damel jenengan. Tanglet teng Gusti Allah, lho takokno dhewe nang wonge. Tawari jenengan purun nah, damel perjuangan Islam. Tidak mau. Nabi tidak mau. Enggak. Ya. Dalam kesempatan lain, maka Jibril bertanya sama Rasulullah, Gusti Allah nawari jenengan. Jenengan niki pingin dadi nabi sing koyok Nabi Sulaiman, nopo koyok Nabi Isa. Nabi Sulaiman dikenal nabi yang paling kaya. Nabi Isa nabi yang paling miskin. Ya, saking miskinnya Nabi Isa itu makanannya sehari-hari hasis. Hasis niku rumput sing garing. Suket sing wis coklat garing niku. Darane Nabi Isa. Lawan kan sukete sik teles sik ijo ono
lelene ono sambele ngono asar lalapan. Gak bisa wis garing anu. Ya, kano jejere kano apa-apa kan bisa. Nabi Muhammad tawari, sampean pengin kok Nabi Sulaiman pun Nabi Isa. Ya. Kata Nabi Muhammad, ya gak koyo Nabi Sulaiman, gak koyo Nabi Isa. Ya. Lah terus pengin dados tiyang sing napa? Ya sekali waktu mangan ya. Ya iso warak ya iso luwe. Ya. Bahasane Kanjeng Nabi itu tengah-tengah. Ya. Makan, dan saya lapar. Nah ini ya sikap tawaduknya Rasulullah juga. Beliau dibukakan serba-serbanya tapi beliau tidak mau. Ya. Wa kanat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha taqul, istri beliau Sayyidah Aisyah mengatakan, "Mazalatid dunya alaina asirah kadhirah." Semasa kami hidup dulu bersama Rasulullah, seakan-akan dunia kami ini asirah, sulit kami dapatkan. Ya. Hatta kubidon Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sedo. Begitu Rasulullah sedo, fasobbat alainat dunya sobba. Maka dunia ini seakan-akan digrojokno Gusti Allah dengan segrojok-grojoknya. Ya apa segrojok-grojoknya? Ya seluas-luasnya. Kami mendapatkan banyak peluang untuk mendapatkan dunia. Ya kalau lihat sekarang kan kaya-kaya ya gampang aja. Ya, gampang aja diakui, disadari atau tidak, kita sangat mudah mendapatkan dunia ini. Dalam hal ini wala yakni hadza anna alal muslimin ayyakunu ba'idin an talabi asbabir rizqi wa annal wajib alaihim ayyakunu fuqara masakin. Dalam hal ini bukan berarti terus umat Islam itu disuruh jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin, tidak. Wa innamal maksud, tapi maksud dari hadis-hadis ini atau pelajaran di hadis ini antakuna dunya fi ayatihim. Hendaknya dunia itu hanya ada dalam tangannya, duna kulubihin, tidak di hatinya. Silahkan kalian mencari harta, kalian mendapatkan berapapun. Ya jangan sampai itu dimasukkan ke hatimu. Wis cukup. Bahasanya kita gunakan kebutuhan kita seberapa. Ya. Terus kalau memang ada yang membutuhkan yang lain ya kita berikan kepada yang lain. Ya. Baik kita berikan kepada orang-orang yang meminta-minta ataupun orang-orang yang tidak meminta-minta. Ya, di sekitar kita ada orang-orang yang butuh. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu orang yang butuh itu ada yang minta, ada yang tidak. Dalam bahasa Al-Quran, mana yang lebih utama kita beri? Butuh tapi tidak minta. Itu lebih utama. Kita melihat sekitar kita, mungkin tetangga kita, saudara kita, gak tahu jaluk. Lah kok gak jaluk? Ya gak usah ngenteni jaluk. Nah, kita sadar, oh ini apa meneh ada hubungan kekerabatan, seakan penrunu mesti. Seumpamane loh ya. Seumpamane aku dolen nang anam kok mesti Gus ngapunten Gus namung tiyo petak Gus. Balak-balik nang rono suguhane namung tiyo petak ae usahaken anam dikrek gak duwe gula, gak duwe kopi. Ya meneh-meneh rono tak gakno gula kopi. Nek cekne iso gawe nyuguni apa gawakno apa? Apa sekiranya bisa untuk nyuguhi tamu mbok teh mbok apa. Sakene rek utawa balak-balik rek rono. Sik anu mana nggone pur, sik Mbak, iki ana gorengan sik tak nang kok suwe sik pur anu nyele piring nang tangga. Gawe nganu gorengan usahaken rek pur gak duwe piring, berarti meneh-meneh aku nggak gorengan ya sak piringe. Ya. Paling tidak apa? Pur nggak harus repot-repot pinjam ke tetangga dan ketika saya pulang itu masih bisa dimanfaatkan oleh pur. Itu artinya kita memberi kepada orang yang membutuhkan walaupun orang itu tidak meminta. Itu lisaili wal mahrum. Dalam Al-Qur'an itu ada lisaili Al-Qur'an surat bisa ini Quran surat Az-Zariyat, Quran surat Az-Zariyat juz 26 ayat 19. Quran surat Az-Zariyat juz 26 ayatnya 19. Ya. Kalau bahasan secara umum mulai ayat 15 sampai 20. Ya, 15 sampai 19 lah. 15 sampai 15 ini satu bahasan. Ya. Mak poin yang apa memberi tadi di ayat 19-nya. Kalau lengkapnya Allah menyebutkan di surat Ad-Dariyat ayat 15, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa nanti akan ditempatkan di surga-surga wa uyunin dan mata air. Akhidina bima atahum
rabbuhum. Mereka akan mengambil apapun yang sudah disediakan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Hal tersebut mereka dapat karena mereka dulu di dunia mereka orang-orang yang baik. Ya. Seperti apa bentuk kebaikan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali mereka di waktu malam mereka membaringkan badannya. Artinya melek bengi. Ya, melek bengi kayak ibadah, gak melek bengi kayak sekak. Ya. Loh, kalau sekak wiritan, ya wis berarti sekaknya ibadah. Aku nah, duduk sekaknya keliru, duduk sekaknya ibadah, wiritannya sing ibadah. Ya. Nanti kita fikih sekak itu hukumnya makruh. Ya. Syatron itu hukumnya makruh karena melalaikan dari Allah. Ya. Tapi kalau sekaknya dia dengan ingat kepada Allah, maka hukum makruhnya itu naik menjadi mubah. Tapi gak sampai nang sunnah, ndak. Pemene wajib ndak ono. Mandeke nek mubah, ngono tok. Ya. Jadi sekak semane maju ambek subhanallah, mau setere digetno Allahu akbar. Wah, itu hukumnya naik ke mubah. Ya. Tapi ya itu tadi bahasanya ono dzikir ya, ada bahasan dzikir. Makanya ya sebisa mungkin kita setiap hari itu ada qiyamul lail. Qiyamul lail minimal ya sholat isya dan subuh berjamaah. Itu disebut sudah apa batas minimal qiyamul lail. Subuh, isya dan subuh jamaah. Ya, pingin level berikutnya selain isya subuh jamaah juga setelah isya itu ada witirnya walaupun 1 rakaat. Ya, baik dilakukan di akhir maupun di awal. Jadi mari salam, ini sholat dilanggar isya, mari salam wiritan wis apa donga-donga amin al-Fatihah. Kalau bisa jangan terlalu terburu berdiri. Tapi sholat witir dulu. Mau males aku witiran kati nambah-nambahi, ambil lungguh lah iso. Wong sholat sunnah. Wis langsung posisi tahiyat. Lu aku lah sholat mbek silo ya apa ndak apa-apa, ndak masalah. Ya ndak masalah. Jadi ya kita contohkan, contoh sama sholat mbek lungguh. Semarang usolli sunnatal witri rakaatan, saya niat sholat witir 1 rakaat. Ya, lillahi ta'ala Allahu akbar. Fatihah, mari Fatihah terus maca surat. Ruku. Allahu akbar. Sunah sendakep ono. Tapi sunah ngangkat tangan ndak ono. Nek sholat dengan lungguh. Ya ngangkat tangan yang pertama toh. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ruku posisi apa? Dahi maju kalau bisa lebih maju dari lutut. Ya masuk ini tuh aslinya oleh. Cuma apa ya? Utamanya ya kita rodok maju ini. Rodok maju tapi ini nggak sampai ya apa bokongnya nggak sampai ngangkat, nggak sampai jentit ini ndak. Maju didi. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya sujud normal. Karena sujud normal bisa kan? Sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, bangun, tahiyat, salam, mari witir pisan. Ya. Ini istiqomah. Kita bisa istiqomah setiap hari, katakan sampai seminggu. Engko wis jane kegawa dhewe. Kalau misalkan witirnya itu habis isya diambil genapnya nanti malam. Enggak, lebih baik ganjilnya. Enggak, lebih baik ganjilnya dulu. Misalkan nanti malamnya mau sholat witir lagi. Genap. Nah. Hadis la witroni fil lail itu maknanya itu. Ada hadisnya tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maksudnya 2 witir itu 2 rakaat ganjil dalam 1 malam. Bukan 2 sholat witir. Aku saiki sholat witir 3. Aku watirnya Pak itu. Sholat witir 3 terus nanti bangun tahajud witir mana 3 lagi enggak iso. Berarti kan 2 witir, 2 ganjil. Ya. Kalau memang kita punya keinginan nanti ingin nambahi batas maksimalnya witir kan 11. Ya awali yang ganjil dulu 1, 3. Ya. Minimalnya witir 1. Tapi ada istilah akmalul kolil. Ya. Akolul witri minimalnya witir 1 rakaat. Yang sempurna dari sedikit 3. Sedikit tapi sempurna 3. Ya. Baik dilakukan 2 salam maupun 1 salam.
Kalau sampean nglakoni witir 3 rakaat 1 salam, rakaat kedua ndak usah tahiyat. Biar beda dengan maghrib. Ya, nanti langsung tahiyat akhir. Tapi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Sholat witir itu gabung, wasol, atau pisah, fasol. Bagusnya fasol, pisah. Ya, jadi 1 plus 2. Ya. Pokoknya ono pisah. Aku kate sholat witir 5. Lek tak gawe loro mbek 3 ya apa? Itu lebih baik. Ya, daripada oleh-oleh ae saya nyambung kabeh ya oleh ae. Cuma mboeling mbok gak iki rakaat kepiro ngono tok. Mek kan tahiyat soalé. Ngadeg mana. Wis piro wisan. Ya itu. Ya kalau memang mengawali ganjil. Karena engko lek sampean gak ngelir, sampean wis salat witir. Witir kan artinya ganjil. Jadi ya caranya seperti itu. Lah kita mau oh, iku aturane sapa iku sok mari isak salat witir. Alirane sapa? Alirannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar selalu witirnya setelah salat isya, sebelum tidur. Ya. Lek Sayyidina Umar sing sak marine turu. Sayyidina Abu Bakar jangan kok mesti salat witir mantun isya nopo? Aku khawatir gak tangi. Sayyidina Umar, wah aku pasti tangi, yakin tangi aku. Sing satu keyakinannya, sing satu kekhawatirannya yang khaufnya yang kuat. Tapi terlepas lho sing gawe kan sing mestine sing yakin iku sing rojake yang diunggulkan. Ya ndak sih. Apalagi kalau kita memang ndak boleh membanding-bandingkan, tapi kalau mau membandingkan ya jauh ya. Jauh. Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar itu jauh. Lawang Kanjeng Nabi menggambarkan seandainya imannya seluruh umat sak dunya deken timbangan, imane Abu Bakar nek timbangan liyane sik menangan imane Abu Bakar. Ya tebe normale dibanding Sayyidina Umar. Iki wong sak dunya lho sik kalah. Aduh, dia goreng. Itu. Jadi ya itu tadi kita latihan di situ. Itu qiyamul lail tingkat kedua gitu. Jadi yang pertama isya subuh jamaah, tingkat kedua isya subuh jamaah plus witir. Lalu yang ketiga tahajud di awal. Nanti di awal waktu, bukan tapi tetap namanya tahajud, tetap bangun tidur. Kalau ndak ada tidurnya bukan tahajud namanya. Terus tingkat berikutnya tahajudnya di akhir waktu, sepertiga akhir. Kalau waktu malam itu dibagi 6, waktu yang kelima itu yang paling utama. Ya, kalau bagi 6, kalau bagi 3, waktu yang ketiga. Terus masih ada level atasnya lagi, qiyamul lail itu selang-seling, tapi buangnya lagi. Jam 9 tidur, jam 10 lengir Mas Hori. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat istighfar astagfirullah turu mana? Tapi kok jam 11 ngelir mana? Sholat mana? Turu mana? Ngono terus sampai uangnya lho. Uangnya. Jajal gak tahu lulus. Ini setelah alarm kan di HP wonten apa? Pengaturan alarm tiap jam. Wangel. Jadi model selang-seling itu yang paling utama, karena memang betul-betul dia melawan nafsu deh. Gak cuma sekali, berkali-kali. Itu yang tingkat dhuwur qiyamul lail. Ya. Bahasane Allah tadi gitu. Orang-orang yang baik itu orang-orang yang kanu qolilan minal laili ma yahjaun. Ya minimal lah, bahasanya minimal. Kalau orang tarim itu pokok anak itu sudah bisa ngucap lafaz Allah sebelum subuh dibangunkan, mesti dibangunkan. Tujuannya untuk anak ngucap nama Allah itu kok. Saya kasih saya ngomong le Allah age tak sepisan ya Allah ya wis turu maneh wis. Ngelatih seperti itu orang tarim. Akhirnya ya sehari-hari anak sadar, pokok le bapak nggugah aku sak durunge subuh, berarti kok nyebut nama Allah. Ndang disebut ndang turu maneh. Tangi ini wis tangi bergas. Ya. Tangi bergas untuk nyebut nama Allah, untuk dzikir mengingat Allah tadi.
sudah beda. Yang asalnya mungkin aras-aras itu semangat bangun untuk nyebut Allah karena semangat untuk tidur lagi. Urusan buri yang penting itu. Tapi seiring berjalannya waktu baru ditambah-tambahi. Tambahi copo, tambahi ya siapa. Ya dulu pendidikan Mbak Syifa ke Mbak Rohmah juga seperti itu. Ya secara bertahap. Itu qiyamul lailnya anak kecil. Ya, cuma kalau kita kulo sik cilik nggih ngoten. Bismillah latihan. Ya. Usahakan bangun sebelum adzan subuh. Ya. Biar kita masuk di qiyamul lailnya tadi itu. Minimal kita bangun terus apa ngucap alhamdulillah melek maneh rek ini sik melek rek Allahu akbar aman wisan. Pokoknya saat durungnya titik aman. Nah, itu yang kalau bahasanya Habib Umar kita disuruh menjaga 4 waktu itu dalam sehari semalam jaga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dunia akhirat ya, jaga 4 waktu sejenak sebelum subuh terus waktu subuh sampai duha kedua yang ketiga sejenak sebelum maghrib dan maghrib sampai isya itu waktu yang ya bukan apa ya disuruh jaga lah bahasanya Habib Umar gitu ya kalau yang terbaik ya akhir malam memang ya, akhir malam ya waktu yang pertama tadi bahasanya gitu ya, masuk di sejenak gitu. Kalau nggak bisa semuanya ya pilih salah satu salah dua ya latihan jadi kita yang mungkin sudah punya keluarga punya anak usahakan kalau sudah deket maghrib segala kegiatan diselesaikan ya dulinan aja melbu siap-siap kata maghrib bukan nunggu maghrib baru dindek enggak jadi kita ngelatihnya waktunya apa titik kok ya apa cepet mepet maghrib itu latihan dihentikan di waktu itu kita ngajarkan persiapan ayo singkatnya wudu singkatnya apa ya, atau kita biasanya nyuruh anak kita nang langgar nang langgarnya sebelum ya, terlepas mereka nanti dilanggar kate lapo kate guyon ya maklum hari cilik pelayon hari cilik bapak sing pelayon yang masalah anak jarno kok arek cilik itu wabil ashari hum yastaghfirun kata Allah termasuk orang baik juga di waktu sahur di waktu akhir malam mereka mau beristighfar. Nah terus poinnya ini yang di surat Ad-Dariyat ayat 19 tadi wa fi amwalihim haqqun dalam harta benda mereka ada hak lisaili bagi orang yang meminta wal mahrum orang yang tidak minta orang butuh tapi tidak minta itu disebut al mahrum bukan almarhum al mahrum ya. Ini di ayat ini ya kita dituntut untuk peka terhadap sekitar kita ya latihan itu jadi poin utamanya dalam hadis tadi bukan kita terus tidak boleh kaya tidak boleh punya harta tidak tapi hendaknya kita bisa memanfaatkan apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita semuanya ya. Wonten niku wonten keterangan sing yang di surat Al-Baqarah tadi juga biar kita tidak ngungkit-ngungkit karena di ayat tadi la tubtilu shadaqatikum bil manni itu ngungkit-ngungkit dulu baru ada ya biar kita tidak ngungkit-ngungkit pemberian ada solusi berikan kepada orang yang tidak kita kenal itu salah satunya berikan kepada ajanib orang yang tidak kita kenal ya walaupun kalau dibandingkan mana yang lebih utama kita beri akorib atau ajanib akorib itu kerabat ajanib itu orang lain ya akorib bagaimanapun akorib lebih utama ya. Karena ketika kita memberi ke saudara itu nopo ganjarannya double ganjaran sodako dan ganjaran merekatkan silaturahim merekatkan hubungan kekeluargaan ya. Tapi lek arek iki mesti dikei mesti ngono seumpamane gak ngenakno gak matur suwun lho memang tujuannya ngasih kan bukan untuk matur suwun ya kasih aja terserah mereka mau matur suwun atau ndak ya. Kita ndak pantas di matur suwun nih asli nih kita cuma dilewati mawon ya. Kalau orang yang paham itu Sayyidina Ali itu waktu
ngasih makanan kepada orang-orang niku. Tiang-tiang matur suwun, matur suwun. Kata Sayyidina Ali, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak minta balasan, tidak minta matur suwun. Sampai dengan ucapan itu Allah menetapkan, menyimpan jawaban Sayyidina Ali di Quran. Quran itu. Itu jawabannya Sayyidina Ali asalnya. Allah mengapresiasi jawaban itu. Nah, disimpan dalam Al-Quran. Tidak butuh matur suwun, tidak butuh balasan. Ya. Nah ini kalau dikhawatirkan seperti itu, ya berikan kepada ajanib. Daripada nanti saya ngundat-ngundat, daripada nanti saya apa? Oke, iya akhirnya tambah loro hati. Ya wis kan orang ajanib baik. Tapi kalau ada saudara kita undak kok. Dia butuh, ya dia iso nrimo matur suwun Mas, sampean sing ngaku anu matur suwun. Oh, gak beresiko, ya sudah kasih ke akorib. Ya, kasih ke akorib. Bagaimana kalau tetangga jiron? Jiron yang rumahnya paling dekat, yang pintunya paling dekat. Amunten, pintunya paling dekat. Kanan kiri walaupun nempel dengan kita rumahnya, cuma pintunya yang paling dekat yang mana? Itu yang lebih utama. Kanjeng Nabi ngoten. Sayyidah Aisyah niku tang leti. Lalu di akhir bahasan dalam kitab ini wa innamal maksudu an takuna dunya fi ayadihim duna qulubihim. Maksud dari hadis-hadis seperti ini adalah agar umat Islam itu meletakkan dunia ini di tangan mereka, tidak di hati mereka. Fatakunul qulubu mu'adzamatun li syara'il islamiyah. Dan agar hati mereka itu bersih. Ya, bersih dari hal-hal yang mengotori hubungannya dengan Allah. Biar hatinya itu terpenuhi dengan keagungan kepada syariat Islam. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini terkadang dia tidak membutuhkan banyak jawaban dari segala macam permasalahan hidup ataupun mencari kebaikan-kebaikan. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, manil bir, kebaikan itu yang nopo sih Kanjeng Nabi? Ya, saya dinawabisoh nih. Kata Rasulullah, istafti kolbak, takon nang hatimu. Karena Rasulullah tahu arah ini hati ini bersih, arah ini. Ya, ini bersih. Dan itu sangat mungkin sangat memungkinkan ada di zaman seperti sekarang. Ya. Beberapa waktu yang lalu pas nonton ngaji memiliki alumni, kita tanyakan, Masya Allah ya araiku, kita flashback Mas Ato. So Mas, sing ngene Rohmat. Sampeyan ro kenali Rohmat ya apa? Lha ya gak ana sing sampean ro teko karaktere ya apa? Khidmat, suka khidmat. Nah, yo nang pengasuh, yo nang konco. Lah aku takok nang kanca-kancoe. Ngono. Sing pian ilingi kula mboten pati akrab, Gus, cuma nggih kak kelas kula, untuk sing kula sak kelas. Apa sing pian ilingi kumpul mbek Rohmat? Anu mboten saged. Mboten saged ngamuk lari niku. Diguyon digarapi model apa kancae mesem tok. Aduh, arek guyon biasa wis. Cara gampange guyon garapi, seneng kon garapi ngono. Seneng wis. Pokoke kon seneng aku ya seneng. Bahasane ngono. Waktu nyelawat, aku takut nang tonggo-tonggo, wah kasih nyelawat. Jenengan tepang kali lari niki almarhum. Kula bapake sing kenal. Mboten masih kali yugane, nggih Semerap ngoten tok. Mboten akrab Semerap. Cuma saya tahu ini anaknya Pak ini tahu. Nopo sing apa? Yang ada kesan nopo ten almarhum niki secara umum. Aku takut kan musisi waktu lungguh mbek apa takok ngen napane almarhum. Oh kula tiyang mriki tanggi tak takoki. Nopo sing kan eling saking. Rata-rata jawabannya sama sing orang tua-tua. Lari niki sopan. Di antara teman-teman sebaya atau bahkan mungkin sak ngisore sak dhuwure arek iku keren di desa kene sopan. Ya, sopan. Sopan yo nopo? Kula niki lek nang sawah. Terus arek iki teko omah, arah kate nang balik nang pondok. Sepedaan. Pokok cedhek ngono ngerim larine. Mesti ngerim. Nyopo? Monggo, Pak. Oh iya, Le.
Ada sebagian yang mungkin tahu kalau ini anaknya di pondok. Pernah pondok ah, nggih, pangestanipun nggih. Masa mbek apa? Bahasane gak kalem, gak anu mbek sik mlaku ngono iku masa mbek bengok cuma bahasa-bahasa sing nyenengno, sing enakno. Nggih pangestanipun. Yo hati-hati yo. Lah saya tahu itu. Lek koncoe seangkatan, aja seangkatan, ngisore dhuwure gak ono sing ngerem. Bler ngono wis gak ono wis liwat nyopo gak digetno sing ono ngene kadang get-geti lek mulai kenal pote model ngono. Ya get-geti wong katung stowek ngene. Tapi arek iki ndak. Makanya kok sing ngono-ngono itu ono sing model matine kok ngono aku mesti penasaran ya. Arti almarhum ini sudah berapa tahun yang lalu? Petang tahun, lebih Mas ya petang tahun ya. Ya. Posisi sik mondok nih gini kan supire Sasultan ya, dalam kondisi sakit matine Jumat dino Jumat bulan Rejab kena kabeh lho kena wis pol kena kabeh ya Sayyidul Ayyam hari yang paling baik Rejab termasuk bulan yang dimuliakan ya. Terus posisinya ndek pondok dan dia statusnya sik santri ya sik santri yuk. Pokoknya sing ngono-ngono iku aku mesti penasaran. Kayak siapa? Bapak Hatta. Abai Hatta. Ya, Mas Jumatan ya. Jumatan di Masjid Nur ya. Penasaran aku ngono iku. Takok nang Hatta, takok nang Masih. Takokno sing wong-wong sing nyelawat. Napa sing jenengan ilinge itu almarhum napa? Masya Allah Gus, tiang niku kepeduliannya tinggi. Nang tonggo-tonggoe dodolan di pasar iku. Jare-jare sing anu. Kula anu napa tangga dodol, kacek-kacek pirang tuku nang pasar. Ya. Peduli kok napa nggih kadang-kadang wangsul ngoten liwat terus ya apa payu ah. Ngono. Sepen Pak, mboten enten tumbas Pak. Terus kadang-kadang moro-moro kayak duit. Apae? Kayak anakmu. Bahasane gak kayak anakmu. Kayak anu. Mesti ngono. Jadi kadang-kadang awakan dodolan di pasar mikir ya apa gawe nyangoni anak kayak anu. Dadi abahe ngono bahasane kayak anakmu iki. Nggih matur suwun Pak. Gampangan, terus loman. Ya. Terus gak ya iku gampangan iki ya gak ngangel-ngangel. Wong nyile apa ngapunten dereng anu, wih gampang wis. Sing penting apa lak sik dodolan nak nggih Pak, ya wis dodol ae wis bismillah ikhtiar ae wis. Masyaallah, apa ya tak itu. Ya. Kan ukurannya lah istimewa bro ya. Jumat pas Jumatan di masjid. Gawena lagi. Masjid Nur. Maksudnya Masjid Nur dalam kondisi sholat Jumat kan. Mana lu ono arek mati di Masjid Nur lah apa digepuki nyolongan ya cemane. Macam di masjid digepuki nyolong sandal ya cemane. Ini pas sholat Jumat. Gak ro, pas tahiyat atau pas sujud gak ro aku, lali aku. Pas sujud. Gona sholat Jumat sujud, gona wis. Ya ono, iku wangel. Ya kita semuanya berharap kita diberi kematian yang baik, husnul khotimah kan. Tapi ya apa ya perlu diusahakan kan gitu. Ya, selain dungo juga diusahakan. Nah, kan soalnya kan sing ngeru. Ya, bagaimana akhir kita semuanya tidak ada yang tahu. Ya, kecuali Nabi dan Rasul tidak ada yang tahu. Ono haditsnya Kanjeng Nabi, ono wong iku uripe saumur-umur nglakoni ibadah tok. Hingga kata Rasulullah hingga ketika umurnya sudah mendekati ajal, dia melakukan perbuatan ahli neraka. Ya. Fatu kok, maka dia meninggal waktu itu. Sebaliknya, ono wong uripe maksiat tok. Ya. Kata akhir sadar, tobat. Ya. Mari tobat, mati. Ya api. Ya kita sama-sama tidak tahu. Ya. Terangno di kitab ono cerita itu ada dua bersaudara sing adike iku ahli maksiat, sing masih ahli ibadah. Saoma cuma beda ruang. Lek cerita kitabku adike ndek dhuwur. Ya, kamar dhuwur. Sampai suatu hari adike ngelilir dalam kondisi awake wis teles. Teles yes kena muntah, yo putane minuman keras, yes ngompole wis gak enak kabeh. Mari ngono nunggu meneng. Sampai kapan aku ngene iki? Ya, sampai kapan kok ngene? Ada bisikan baik ya.
Ada namanya, ada malaikat itu malaikat mulhim namanya. Malaikat mulhim itu malaikat yang apa? Mengingatkan akan kebaikan. Terus mikir, apa gak tak tobat ya? Cuma aku kata tobat, ya apa carane gak ru aku. Sampai bahasane ngono, gak ru. Cuma eling, lho ya Mas kula ahli ibadah, tak takok nang Masku sih aku. Mudun. Sing masih ngelilir. Mari turu ngelilir. Kena bisikan setan. Ya. Kon ngene dunya enake kok ngene gak nikmati blas iku kerjamu wiritan, metu jamaah ngaji mulai wiritan ngono tok uripe. Ya. Gak asik ngono. Mbok sekali-sekali lapo-apa ngono, engko nang adikmu munggah dilut ngombe-ngombe apa. Engko mudun tobat maneh lak beres ta. Gusti Allah Maha welas mawon. Iya ya, diluthuk ngono tok ae lho. Wae sing masih munggah, adike mudun, gak nyangka. Padha-padha gak nyangka. Adike gak nyangka masih bakal munggah, masih gak nyangka adike bakal mudun. Ketemu di dalam dek, kaget, bentuk melundung. Sampai ngisor mati kabeh loro nih. Akhirnya dalam kitab terangkan antara malaikat rahmat sama malaikat adab rebutan. Ya. Rebutan apa? Rebutan adike. Ya. Sing jare malaikat adab, lho iki wekku arek iku sak umur urip masih atok iki. Lho ndak iso iki mudhun kate tobat kok. Otot-ototan. Sekene takon nang Gusti Allah. Maka Allah menjawab, "Jukuen sesuai karep akhire." Sesuai kerentek akhire. Adike kerentek apa? Pengin tobat Gusti, ya nggonmu malaikat rahmat. Lah sing masih pengin maksiat, ya wekmu malaikat adab. Ya, makanya ada dalam bahasa hadis Kanjeng Nabi mengatakan al umuru bi khawatimiha. Ya, segala urusan itu tergantung mburine. Jare wong Indonesia siapa yang tertawa terakhir ya iku sing menang kan ngono. Cuma masalah ini gak ro terakhirnya kapan. Kondisinya ya apa gini bodoh-bodoh gak ngerti nih. Makanya yang bisa kita lakukan hanya ya pembiasaan ya, pembiasaan. Diterangkan di hadis man syabba alaihi syabba alaih. Orang yang membiasakan sesuatu di masa muda, kebiasaan itu akan terbawa sampai tua. Ya. Waman syabba alaih, dan barang siapa yang punya kebiasaan di masa tua, mata alaih. Ya. Terkadang kebiasaan itu dibawanya sampai mati. Ya, ini tergantung kebiasaan. Ya, walaupun enggak semuanya, tapi yo namanya bodoh-bodoh spekulasi lah. Spekulasi. Ya ini latihan apa yang sekiranya bisa kita biasakan tanpa terhalang oleh apa waktu dan tempat, kondisi. Apa itu ya dzikir. Ya. Nah, ini kate maca Quran, seumpamane ini butuh wudu. Ini mungkin aku gak hafal ya butuh nyekel anu. Nah, dzikir kan enggak butuh wudu, enggak butuh wis apa wis. Dzikir ya apa? Ya pokok sing mengandung lafaz Allah itu dzikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau Allah, itu ya dzikir. Ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Gampangan nih ya, gampangan nih. Bunyi, oh, begini jeglek, lampu mati lah. Kamu jeglek, innalillahi, kebiasaannya dzikir. Murup glek, alhamdulillah, ya kebiasaan nih tergantung. Tetep lo, dah, ya wes kata kebiasaan ya, lolak ayo, lula. Itu tergantung kebiasaan. Nanti, yes, waktu yang ada ini lo kita manfaatkan, ya, mumpung sih diparingi seger waras, mumpung lesan kita ini masih lancar, mumpung sih pikiran kita masih normal, ya. Ini kita bikin kebiasaan-kebiasaan yang baik, paling tidak untuk jaga-jaga di akhir nanti. Yang kedua, sebagai bahan tambahan kita, karena kita tidak tahu dari ganjaran-ganjaran yang kita persiapkan, kita kumpulkan, bisa jadi ada iku mau kejoko lah, mumpung burung ngono, paling gak ini dua simpenan lain, ya, dengan dzikir-dzikir itu, ya, dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Semoga-moga bisa difahami, semoga-moga bisa diamalkan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kita diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengannya, hubungan kita dengan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki yang barokah. Sewaktu-waktu kembali kepada Allah,
kita tetap dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhi niyah, wa ala kulli niyatin sholihah, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal al khalis wal maqbul husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalban nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hjub lana basyariyati masyayikhina wa adil lana khususiyatihim. Allahumma hjub lana basyariyati jami'in nas wa adir lana khususiyatihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.